Selamat siang Bapak dan Ibu serta teman-teman. Nama saya Victoria Hadadiwa, NIM 20303004, kelas A semester 4. Akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah Sosiologi Organisasi. Yang pertama, pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata burokrasi, diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. 7 tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, ada pembagian tugas berdasarkan kemampuan tertentu. Maksudnya adalah mengelola realita yang ada bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan personil yang mempunyai kelebihan dalam satu hal, namun kurang di hal yang lain. Untuk itu, organisasi harus dapat menempatkan personil di dalam bidang yang dikuasainya untuk memberikan efisiensi terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan. Contohnya, menempatkan anggota yang memiliki latar pendidikan intelijen di fungsi intelijen dan menempatkan anggota yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran di Bidokes. Yang berikut, ada hierarki wewenang. Terdapat struktur organisasi di mana ada posisi atas dan bawah. Struktur yang di bawah diawasi oleh yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi berwenang mengawasi yang di bawahnya. Hierarki ini sangat perlu agar sistem pengendalian dapat dilaksanakan sehingga mengefisiensi pelaksanaan tugas. Contohnya, dalam birokrasi di Polres, Kapolres memimpin 2.500 anggota polisi yang tersusun dalam sebuah struktur berjenjang dari atas ke bawah, di mana atasan mengawasi bawahannya. Posisi ini tentunya disertai dengan perbedaan kewenangan yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin ke atas posisinya, maka kewenangan akan lebih besar. Yang berikut, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sama di seluruh organisasi. Untuk suatu hal yang sama dalam kondisi dan waktu yang sama, maka harus berlaku juga sebuah peraturan yang sama di seluruh organisasi. Artinya, ada peraturan yang harus ditaati oleh anggota organisasi tanpa pengecualian. Dengan adanya peraturan yang egaliter, maka pelaksanaan tugas dapat lebih mudah diukur. Contohnya, dalam birokrasi Polri ada aturan mengenai kenaikan pangkat anggota. Peraturan itu berlaku sama untuk seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia. Yang berikut, menjaga hubungan yang impersonal karena keputusan yang rasional hanya dapat dibuat secara objektif tanpa emosi. Dalam birokrasi, administrator harus menjaga keputusannya agar tetap objektif berdasarkan fakta secara objektif. Administrator harus dapat mengesampingkan penilaian subjektif dalam mengambil keputusan. Contohnya, dalam menentukan arah penyelidikan satu perkara, kita harus mengacu pada kajian yuridis yang sebenarnya, bukan kepada sifat subjektif suka atau tidak suka kepada pihak berperkara. Yang berikut, pemilihan dan promosi pegawai didasarkan pada kemampuan, bukan pertimbangan-pertimbangan yang irelevan. Dalam memberikan promosi jabatan, hendaknya menggunakan standar yang jelas dan berlaku secara universal bagi seluruh personil dalam organisasi. Contohnya, dalam memilih kasat serse pimpinan harus melihat bagaimana kompetensi calon yang diajukan dan memberikan jabatan tersebut kepada orang yang paling cocok dari segi kemampuan dan karakter. Yang sering terjadi dalam organisasi Polri adalah pemilihan jabatan didasarkan oleh subjektivitas pimpinan tergantung pada kepentingan dan kedekatan. Yang berikut, organisasi mengikuti prinsip hierarki subordinat taat terhadap tata tertib dan kekuasaan, tetapi memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat atau berbeda dengan otoritas dalam struktur tradisional. Pengertian produksi atau administrasi adalah sebagai aktivitas perkantoran
Kepemilikan pribadi terpisah dari kepemilikan kantor dinas. Pegawai diseleksi berdasarkan teknik kualifikasi, bukan dipilih begitu saja tanpa spesialisasi yang jelas. Mereka diberi kompensasi berupa imbalan dan penalti sesuai aturan. Yang berikut, keuntungan birokrasi. Pekerja dapat mengembangkan keahlian dalam pekerjaan mereka dan menghindari berpindah tugas sepanjang hari. Hierarki yang jelas berarti semua orang selalu tahu siapa yang memegang kekuasaan. Yang berikut, kelemahan birokrasi. Adanya orang yang menjabat tidak sesuai dengan keahliannya, lebih kepada politis. Pekerjaan yang bersifat rutinitas dan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap anggota. Yang berikut, faktor penyebab terjadinya patologi birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan administrator yang cakap, besarnya jumlah aparat birokrasi, luasnya tugas pemerintahan, anasir tradisional atau nepotisme, patrimonial hierarkis, dan sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi. Yang berikut, contoh dari patologi birokrasi. Yang pertama, penggemukan biaya, menerima sogok, ketidakjujuran korupsi, tindakan kriminal, penipuan, kleptokrasi, kontrak fiktif, sabotase, tata baku tidak benar, dan pencurian. Yang berikut menurut saya, untuk mengatasi patologi birokrasi, sebaiknya seluruh lapisan masyarakat saling bahu-membahu bekerja sama untuk melaksanakan proses pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Solusi dari patologi birokrasi tidak akan menjadi obat yang mujarab jika seluruh lapisan masyarakat tidak saling mendukung, karena setiap elemen baik dari pemerintah, dunia bisnis, masyarakat kecil, dan pihak swasta memiliki keterkaitan yang sangat pokok dalam berjalannya pemerintah. Yang berikut, menurut ahli Jelly dan Kelly, komunikasi organisasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau communicator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Yang berikut, pola jaringan roda atau wheel. Pada pola jaringan roda, semua laporan, instruksi pemerintah atau arahan kerja dan pengawasan terpusat kepada satu orang yang memimpin 4 bawahan atau lebih, dan di antara bawahan interaksi tidak dapat terjadi. Yang bisa berkomunikasi dengan mereka hanyalah pemimpinan mereka. Yang berikut, pola lingkaran atau circle. Pada pola jaringan lingkaran, semua staf atau anggota yang bisa berkomunikasi di setiap 3 tingkatan hierarki, namun tidak ada kelanjutannya ke tingkatan lebih tinggi dan terbatas pada tiap level. Yang berikut, arah aliran komunikasi. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau horizontal communication adalah komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang sama. Contohnya, arah komunikasi ini adalah diskusi antar staf angkutan. Yang berikut, diskusi antar manajer, diskusi direktur dengan kolega. Konteks dari komunikasi ini bersifat koordinasi, sehingga satu dengan yang lain saling memberikan informasi. Yang berikut, nomor 4, penyebaran pesan secara serentak. Maksudnya adalah penyebaran pesan yang dilakukan secara bersama, dan pesan tersebut harus tiba di beberapa tempat yang berbeda pada saat yang sama. Penyebaran pesan tersebut memerlukan satu rencana untuk menggunakan strategi atau teknik penyebaran pesan. Strategi dan teknik penyebaran pesan biasanya dipertimbangkan berdasarkan waktu dan media apa yang digunakan, agar pesan tersebut dapat cepat diterima oleh si penerima pesan. Yang kedua, penyebaran pesan secara berurutan. Menurut Haney pada tahun 1962 mengemukakan bahwa penyampaian pesan berurutan merupakan bentuk komunikasi yang utama yang pasti terjadi dalam organisasi, meliputi perluasan bentuk penyebaran diaduk. Dalam hal ini, setiap individu penerima pesan pertama mula-mula harus menginterpretasikan pesan-pesan yang diterimanya dan kemudian meneruskan hasil interpretasinya kepada orang berikutnya dalam rangkaian tersebut. Yang ketiga,
serentak berurutan, yaitu kombinasi kedua pola aliran yang telah disebutkan sebelumnya. Yang berikut, kewenangan memiliki kaitan yang erat dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimate power, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Kewenangan itu bersifat dinamis, oleh karena itu kewenangan dapat berubah-ubah sesuai dari sudut pandang pengakuan masyarakat. Yang berikut, menurut ilmu sosiologi, kekuasaan dan wewenang adalah gejala kemasyarakatan yang memiliki sifat yang umum, di mana pada kehidupan masyarakat, gejala ini akan selalu timbul pada setiap aktivitas manusia. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Yang berikut, akibat jika terlalu lama memegang kekuasaan yaitu tidak relevan dengan nilai-nilai demokrasi karena memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik-praktik oligarki, bahkan otoritarianisme, dan aspek hak politik mengalami kemunduran setelah 4 tahun perpanjangan masa jabatan, dan aspek kebebasan sipil mengalami kemunduran setelah 5-10 tahun. Yang berikut, 3 macam wewenang menurut Max Weber. Yang pertama, wewenang karismatik. Wewenang karismatik menunjuk kepada seorang individu yang memiliki sifat-sifat tertentu yang membuatnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin jenis ini bukan hanya memiliki kemampuan hebat, tetapi juga memiliki kekuatan karisma yang superior dalam memimpin orang-orang di bawah dia. Kekuatannya datang dari kepercayaan masif dan keyakinan yang hampir tidak tergoyahkan dari orang-orang yang mengikutinya. Yang berikut, wewenang tradisional. Wewenang tradisional mengindikasikan keberadaan dari kepribadian yang dominan. Pemimpin jenis ini adalah seseorang yang bergantung kepada tradisi yang telah mapan. Walaupun pemimpin ini adalah juga kepribadian yang dominan, pada masa Orde Baru yang berlaku di masyarakat memberinya mandat untuk memerintah. Tipe kepemimpinan ini adalah refleksi dari rutinitas dan perilaku sehari-hari. Yang berikut, wewenang legal rasional. Wewenang legal rasional adalah jenis wewenang yang mendasarkan dirinya pada hukum yang terdefinisikan secara jelas. Kepatuhan dari orang-orang bukan didasarkan pada kapasitas dari pemimpin itu sendiri, tapi pada legitimasi dan kompetensi yang dianugerahkan oleh prosedur dan hukum kepada orang yang memiliki wewenang tersebut. Masyarakat kontemporer bergantung kepada tipe rasionalisasi ini karena sebuah kompleksitas dari masalah-masalah yang ada memerlukan adanya suatu birokrasi yang mewujudkan keteraturan dan sistematisasi. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.